Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan review Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ini sampulnya seperti ini ya, yang jilid 1. Dan ini sampul belakangnya seperti ini. Ini merupakan kitab rujukan utama ya untuk Sirah Nabawi. Banyak ulama mengatakan Sirah Nabawi Ibnu Hisham adalah duplikat dari Kitab Al-Maghazi Ibnu Ishaq yang diyakini sebagai kitab sirah Nabawiyah terbaik dan terpercaya, insya Allah. Sekarang kita lihat isinya ya. Ini ada tulisan Darul Falah, banyak ini. Selanjutnya ada disambut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya ini Sirah Nabawi Ibnu Hisham jilid 1. Dan ini untuk terbitannya itu ini cetakan pertama tahun 2000 Masehi ya. Penulisnya Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham Al-Muwafiri. Penerjemah Fadil Basri. Diterbitkan oleh Darul Falah. Ini kata pengantar penerjemahnya ya. Pengantar penerjemah. Lumayan panjang. Tujuan mempelajari Sirah Nabawi. Proses penulisan Sirah Nabawi. Biografi Ibnu Hisham. Ini oleh penerjemah ya. Dan ini sekarang kita lihat pengantar penerjemah. Nasab suci Nabi Muhammad SAW. Silsilah nasab anak Nabi Ismail alaihissalam. Penyebab keluarnya Amr bin Amir dari Yaman dan kisah tentang Bendungan Ma'rib. Penguasaan Abu Karib Tuban terhadap kerajaan Yaman dan penyelenggaraannya terhadap Yathrib. Selanjutnya perihal Abdullah As-Samir Daus Zu Sa'labah melahirkan diri dari Zu Nuwas dan meminta bantuan kepada kaisar. Ini judul-judul babnya saja yang saya sebutkan ya. Kalau saya rinci terlalu panjang videonya ya. Di bawah sini ada ciri-ciri gajah dalam syair. Selanjutnya kepergian Sa'ib bin Zu Yasin. Akhir era Persia di Yaman. Perihal Amr bin Luhai dan berhala-berhala Arab. Selanjutnya perihal Al-Bahirah, Sa'ibah, Al-Wasilah dan Al-Haml. Kembali kepada pembahasan nasab. Perihal Saman bin Luwai. Perihal Auf bin Luwai dan perubahan kepemilikannya kepada Qatafan. Perihal Al-Basi, anak-anak Abdul Muttalib dan bin Hashim. Pembahasan tentang kelahiran Rasulullah SAW. Perihal orang Jurhum dan penimbunan sumur Zamzam. Kezaliman orang-orang Jurhum dan pengusiran mereka dari Mekah. Otoritas Ugub Shan mengelola Baitullah. Pernikahan Qusay bin Kilab dengan Hubba binti Hulail. Al-Ghaus bin Mur menjadi pemandu jamaah haji. Perihal Amir bin Zarif
Al-Adwani, penguasaan Qusay bin Kilab atas Mekah, penyatuan Quraisy dan dukungan Qudha'ah. Syair Qudai bin Kilab, komplit orang-orang Quraisy sepeninggal Qusay bin Kilab, dan perjanjian Mutayyibin, perjanjian Al-Fudul. Selanjutnya, penggalian dan perselisihan tentang sumur Zamzam. Abdul Muttalib bernazar menyembelih salah seorang dari anaknya. Apa yang dikatakan kepada Aminah ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kehidupan beliau bersama kakeknya, wafatnya Abdul Muttalib, dan syair-syair duka cita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam asuhan Abu Talib. Perang Al-Fijjar, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha, pembangunan Ka'bah dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang al-humsu, perihal dukun-dukun Arab, rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Nasirah, ancaman orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seputar masuk Islamnya Salman radhiyallahu an, perihal Waraqah bin Naufal, Ubaidillah bin Jahsh, Utsman bin Al-Huwairis, dan Zaid bin Amr. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Injil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Permulaan turunnya Al-Qur'an, masuk Islamnya Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kepada Rasulullah sallallahu, permulaan awal diwajibkannya salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan waktu-waktunya. Ali bin Abi Thalib, laki-laki pertama yang masuk Islam. Masuk Islamnya Zaid bin Haritha. Masuk Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang-orang yang masuk Islam ketika dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu, permulaan dakwah dengan perang terang-terangan. Makar jahat Al-Walid bin Al-Mughirah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sikap Al-Qur'an terhadap dan sikapnya terhadap Al-Qur'an. Apa saja yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya. Masuk Islamnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Utbah bernegosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pertama kali membaca Al-Qur'an dengan terang-terangan. Kisah orang-orang Quraisy mendengarkan Al-Qur'an. Kekejaman orang-orang Quraisy terhadap orang-orang lemah yang masuk Islam. Hijrah pertama ke Habasyah, ya. Pengiriman orang-orang Quraisy ke Habasyah untuk meminta para muhajirin. Kisah penguasaan An-Najasyi terhadap Habasyah. Masuk Islamnya An-Najasyi dan penentangan orang-orang Habasyah terhadapnya. Masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, perihal Sahifah, nota perjanjian, gangguan yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya, kepulangan sebagian muhajirin dari Habasyah, Utsman bin Maz'un mengembalikan perlindungan Al-Walid Al-Mughirah, pembatalan Sahifah atau nota perjanjian, masuk Islamnya Tufail bin Amr Ad-Dausi, Abu Jahal dan orang dari Arashi, delegasi Kristen Habasyah, sebab turunnya surah Al-Kautsar, Isra dan Mi'raj, peristiwa Mi'raj, orang-orang yang mencemooh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan perlindungan Allah terhadap beliau. Wasiat Al-Walid bin Al-Mughirah dan kisah Abu Uzaihir Ad-Dausi, kematian Khadijah dan Abu Talib, serta apa yang dialami Rasulullah dengan pasca kematian keduanya. Kepergian Rasulullah SAW ke Taif dan sikap Saqif. Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah. Masuk Islamnya Iyas bin Muaz dan perihal tentang Abu Maisar. Masuk Islamnya orang-orang Ansar. Baiat Al-Aqabah pertama, salat Jumat pertama di Madinah. Baiat Al-Aqabah kedua. Nama-nama 12 naqib. Nama-nama orang yang menghadiri Baiat Al-Aqabah kedua. Turunnya perintah perang kepada Rasulullah SAW. Hijrahnya Rasulullah SAW. Teks perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan Ansar. Perihal azan. Perihal Abu Qais Surmah bin Abu Anas An-Najjari. Permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Perihal Mukhairik. Perihal Sofiyah, orang-orang yang berkomplot dengan orang-orang Yahudi. Selanjutnya orang-orang munafik yang mengaku muslim. Pengusiran orang-orang munafik dari masjid. Surat Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi. Perihal orang-orang munafik, sahabat Rasulullah SAW sakit di Madinah. Tanggal hijrah, perang Waddan, Sariyah, ekspedisi perang Ubaidah dan Al-Haris. Sariyah, ekspedisi perang Hamzah dan Abdul Muttalib kepada daerah pantai. Perang Buat, perang Usyairah, Sariyah atau ekspedisi Said bin Abu Waqqas. Perang Safawan, Sariyah atau ekspedisi Abdullah bin Jahsh. Dan turunnya ayat kepada mereka bertanya kepada tentang perang bulan-bulan haram. Tanggal perubahan kiblat ke arah Ka'bah. Perang Badar terbesar, mimpi Atika binti Abdul Muttalib. Perang antara Bani Bakar melawan Quraisy dan persekutuan mereka di perang Badar. Pemuda-pemuda di mana Allah menurunkan ayat tentang mereka, harta rampasan perang dan tawanan perang Badar. Orang-orang Quraisy memberi makanan, nama-nama kuda kaum muslimin di perang Badar, tentang perang Badar. Kaum Muhajirin dari Quraisy dan orang-orang yang ikut mereka perang Badar. Kaum Ansar dan orang-orang yang bersama mereka yang hadir di perang Badar. Syuhada kaum muslimin di perang Badar. Orang-orang Quraisy yang tertawan di perang Badar. Syair-syair di perang Badar. Nah, itulah review untuk Sirah Nabawi Ibnu Hisham jilid pertama ya. Ini yang pertama, ini nasab Rasulullah SAW hingga Adam alaihissalam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.